Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengajarkan tentang cara regresi data cross section. Untuk cara regresi data cross section ini berbeda dengan cara regresi data panel dan data time series, karena regresi data cross section umumnya terdiri dari binomial regression dan multinomial regression. Regresi binomial bertujuan untuk memprediksi probabilitas pengamatan. Ada dua macam estimasi binomial, yaitu logit dan probit. Di sini saya akan mencoba melakukan logit dan probit. Oke, di sini saya memiliki data virus corona, usia seseorang, jenis kelamin, dan riwayat keluarga terkena virus corona. Data ini merupakan data yang tidak real, jadi saya buat sendiri datanya. Dan di sini ada keterangannya, tiap variabel itu untuk Y 1 sama dengan seorang yang tidak terkena virus corona. Kemudian 0 sama dengan seorang yang terkena virus corona. Untuk variabel X1-nya usia seseorang dalam tahun. Kemudian untuk X2-nya 0 sama dengan wanita, 1 sama dengan pria. Untuk X3 0 sama dengan tidak ada yang terkena, 1 ada yang terkena. Jadi ini saya beri simbol 1 dan 0. Dan untuk usianya ini adalah tahunan. Oke, langsung saja kita masuk ke abuse-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita menuju ke file, new work file, kemudian pada work file structure type pilih yang unstructured, karena data ini merupakan data cross section. Untuk observasi di data saya ini berjumlah 30 observasi. Saya tuliskan 30. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menuju ke quick empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita kopikan data yang ada di Excel beserta variabelnya. Oke, saya copy dulu. Klik kanan, copy, paste. Setelah data berhasil kita copy ke dalam software Abuse, maka langkah selanjutnya kita menuju pada prop make equation. Kemudian di sini ada persamaan regresi. Untuk persamaan regresinya, C-nya dipindah di depan variabel Y, yang mana variabel Y itu adalah variabel dependent. Oh ya, jadi di sini kan virus corona, usia seseorang, jenis kelamin, dan riwayat keluarga terkena virus corona. Itu artinya bahwa virus corona itu dipengaruhi oleh usia seseorang, jenis kelamin, dan riwayat keluarga terkena corona. Ini yang variabel independennya, ini yang variabel dependennya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di metode ini kita ganti dengan binary choice, logit, probit, dan extreme value. Oke, karena di sini saya ingin melihat hasil probitnya terlebih dahulu, maka pada binary estimation method pilih yang probit. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari regresi probit. Dapat dilihat bahwa output ini menghasilkan estimasi parameter untuk X1 yang mana koefisiennya sebesar minus 0,093
256 dengan probabilitas 0,0926 yang artinya masih di bawah tingkat alfa 10%. Kemudian untuk X2 nilai koefisiennya sebesar 0,345446 yang mana probabilitasnya 0,6545. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 10%. Kemudian untuk X3 koefisiennya bernilai minus 1,099159 dengan probabilitas 0,3005 yang mana ini juga nilainya lebih besar dari tingkat alfa 10%. Kemudian setelah kita melihat pada koefisien dan probabilitas, kita lihat pada MC Fadden R-square yang mana nilainya sebesar 0,254756 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 25,47%. Selanjutnya, kita dapat menganalisis goodness of fit model. Caranya dengan menuju ke view, kemudian goodness of fit test yang Hosmer. Klik OK. Selanjutnya, klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah nilai HL statistik dan probabilitasnya. Oh ya, sebelumnya Hosmer ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai HL goodness of fit lebih besar dari tingkat alfa 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat menolak dan artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nah, pada hasil ini dapat dilihat bahwa nilai HL statistik ini ya, HL statistik itu sebesar 13,7199 dengan probabilitas 0,0894 yang mana nilainya masih di atas tingkat alfa 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima atau fit. Kemudian selain menggunakan Hosmer, kita juga bisa dapat menggunakan nilai persentase akurasi prediksi. Semakin besar persentase prediksi, maka model semakin baik. Caranya untuk melakukan itu, kita menuju ke view, kita ke expectation, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari akurasi prediksi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai dari incorrect, yang mana nilainya sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini sangat baik. Selanjutnya, setelah kita tahu hasil dari probit, kita cek hasil dari logit. Caranya, kita kembali lagi ke prob, specific estimate, pilih yang logit, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari logit. Hasil estimasi parameter untuk X1 itu dengan koefisien minus 0,157209 serta probabilitasnya 0,0965 yang artinya signifikan pada tingkat alfa 10%. Kemudian untuk X2 itu nilai koefisiennya 0,593487 dengan probabilitas
0,6695 yang artinya tidak signifikan pada tingkat alfa 10%. Kemudian untuk X3 nilai koefisiennya minus 1,914155 dengan probabilitas 0,3070 yang artinya tidak signifikan pada tingkat alfa 10%. Kemudian untuk MC Faden R2 itu nilainya sebesar 0,232892 atau 23,28% variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independent. Selanjutnya kita masuk ke goodness of fit model. Seperti tadi caranya dengan klik view goodness of fit test, klik OK, kemudian lihat pada KR statistik. Di sini nilainya 142629 dengan probabilitas 0,0752 yang artinya di atas tingkat alfa 0,05 yang artinya bahwa model ini dapat diterima. Kemudian kita lanjut lagi ke nilai persentase akurasi prediksi dengan cara yang tadi view, kemudian expectation, oke, lihat pada persen incorrect. Pada persen incorrect ini nilainya 100%, yang artinya bahwa model ini sangat baik. Oke, jadi itu langkah-langkah untuk regresi data cross section. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.